Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gak kerasa ya 28 hari lagi udah lebaran. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 141. Yang mana pada Solen 2 episode 141 ini menceritakan Yoho yang berusaha keras membuat tungku pil level 9 untuk bisa membuat ramuan obat demi Tangya. Namun Yoho pun akan menemukan jika ternyata Xiaobei sedang mendapatkan bahaya besar. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Sambil menggendong Tangya pun, Bebe memberitahu Tangya jika mereka sudah pulang. Dan Bebe bertanya, apakah Tangya masih ingat jika dulu Tangya pernah berkata pada Bebe bahwa keinginan terbesar Tangya adalah membangun kembali kejayaan sekte Tang. Dan sekarang, sekte Tang benar-benar sudah terbangun kembali. Maka dari itu, Bebe berharap Tangya cepat pulih. Karena Tangya adalah ketua dari sekte Tang saat ini. Melihat Tangya yang sudah sadar, Yoho pun menyambut kedatangan Tangya kembali ke sekte Tang ini. Setelah itu terlihat jika mereka membawa Tangya ke kamarnya. Di sini terlihat jika anggota sekte Tang bergantian untuk merawat Tangya dari lukanya tersebut. Sementara Yoho juga terus menghilangkan racun jahat pada Tangya secara bertahap setiap harinya. Setelah itu Yoho memberitahu Bebe jika dalam operasi kali ini Yoho punya kesempatan bersentuhan langsung dengan petinggi sekte roh suci serta ketuanya yaitu Zongliwu. Dan Yoho merasa jika pergerakan para master roh jahat masih terlalu cepat. Maka dari itu, sekte Tang harus segera meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Bebe pun bertanya, Yoho punya ide apa? Dan Yoho mengatakan, jika saat dirinya membantu Tangya memurnikan racun, Yoho terus mempelajari kitab obat dan kitab racun yang ditinggalkan leluhur Tangshan. Yang mana Yoho menemukan bahwa ada harta karun surgawi yang sifat obatnya saling melengkapi atau berlawanan. Serta ada beberapa bahan obat dipadukan dan diracik menjadi pil yang efeknya seringkali berlipat ganda dibanding langsung dikonsumsi. Maka dari itu, Yoho ingin meracik sekelompok pil berkualitas tinggi untuk membantu kultivasi anggota sekte Tang. Saat membuka pintu selanjutnya pun mereka dikejutkan karena Guru Zhou dan Guru Fan Yu ternyata sudah berada di sini. Dan Guru Zhou mengaku jika beliau sekarang sangat sulit menemukan keberadaan Yoho ini. Kemudian Guru Zhou bertanya, apakah Yoho sudah lulus dari akademi? Terlihat Yoho pun terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Di sini Guru Zhou sadar jika anggota pavilion Dewa Laut yang terhormat ternyata belum menyelesaikan prosedur kelulusan. Yang mana jika berita ini tersebar keluar, maka akan sangat memalukan sekali. Kemudian di sini Susansi pun memberitahu Yoho jika semua teman-temannya sudah lulus sejak lama. Dan Xiao tidak menyangka jika Yoho yang adalah ketua kelasnya malah paling terakhir lulus. Guru Zhou pun mengatakan jika festival takdir Dewa Laut yang baru akan segera diadakan. Namun Yoho masih belum lulus dan juga masih jomblo. Yang mana menurut aturan Yoho wajib mengikutinya. Namun Yoho mengatakan jika dirinya sudah mempunyai Dong-er. Lagi pula sekarang sedang masa perang yang mana jika mengadakan festival takdir Dewa Laut lagi sepertinya kurang tepat. Guru Zhou pun tahu jika Yoho tidak bisa melupakan Dong-er. Akan tetapi, aturan akademi juga tidak bisa dilanggar. Guru Fan Yu pun juga memberitahu jika Yoho tidak bisa lulus tepat waktu, maka menurut aturan, Yoho harus tinggal kelas. Bahkan mungkin, Yoho akan dikurung di Pulau Dewa Laut. Yoho yang menyadari jika sekarang situasinya sedang genting pun sadar jika dirinya tidak bisa terus terkurung di Pulau Dewa Laut. Maka dari itu, Yoho akan mengikuti festival takdir Dewa Laut itu. Akan tetapi Yoho ikut hanya sebagai formalitas saja. Yang mana setelah festival takdir Dewa Laut selesai, Yoho akan langsung mengajukan ujian kelulusan ke akademi. Setelah itu pun terlihat jika Yoho sedang berusaha untuk meracik pil berkualitas tinggi dengan menggunakan tungku pil. Dan di dalam buku itu tertulis jika tungku pil ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama harus tahan suhu tinggi, yang kedua harus bisa menghasilkan suhu tinggi, yang ketiga harus bisa mengatur suhu, dan yang keempat material tungku itu sendiri tidak boleh berpengaruh pada bahan obat. Namun di sini terlihat tungku itu meledak kembali dan Yoho gagal lagi dalam pembuatan pil ini.
Yuho pun heran kenapa bisa gagal, padahal dirinya sudah mengikuti takaran resep yang ditinggalkan leluhur Tangsan. Guru Xuan Ziwen yang datang pun bertanya, apakah Yuho sudah lupa dengan apa yang beliau ajarkan pada Yuho? Dan terlihat jika Guru Xuan pun langsung menjitak Yuho. Di sini Guru Xuan pun memberitahu jika yang sedang Yuho racik adalah bahan obat harta karun surgawi, yang mana dalam proses peracikan, energi langit dan bumi dari bahan obat akan dilepaskan dan dipadatkan. Maka dari itu, tungku pil biasa tidak mungkin bisa menahan energi langit dan bumi sekuat itu. Guru Xuan pun memberitahu jika tungku pil juga adalah pemandu roh, yang mana semakin tinggi level harta karun yang diracik, maka semakin tinggi juga level tungku pil yang diperlukan. Mendengar itu pun, Yuho meminta Guru Xuan Ziwen mengajarinya cara membuat tungku pil tingkat tinggi. Terlihat Guru Xuan Ziwen pun meminta Yuho untuk mengikutinya. Dan Guru Xuan pun memberitahu jika tungku pil Yuho harus dirancang dengan baik dulu dan harus membuat yang level 9. Kemudian Guru Xuan memberikan gambar jika tungku yang harus dibuat oleh Yuho, pertama materialnya harus cukup tangguh dan harus memiliki sifat isolasi yang baik sekaligus bisa menghantarkan panas. Terlihat Yuho pun terus membuat desain tungku itu dan terus disetorkan kepada Guru Xuan Ziwen. Namun desain Yuho berkali-kali ditolak oleh Guru Xuan. Setelah itu Yuho mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memecah material bahan tungku, namun malah sempat membakar tempat ini. Terlihat Xiao Xiao dan Caito pun terkejut karena banyak sekali bahan yang sudah Yuho habiskan untuk membuat tungku pil tersebut. Terlihat siang dan malam pun, Yuho serta Guru Xuan terus menggambar desain tungku tersebut. Bahkan mereka menghabiskan banyak sekali kertas hanya untuk menggambar desain satu tungku itu. Setelah berjuang selama beberapa hari pun, akhirnya Yuho berhasil membuat desain tungku pil tersebut. Namun ini hanya baru langkah pertama saja. Di sini pun Yuho melihat Guru Xuan sampai tertidur karena terlalu lelah membuat desain ini. Dan Yuho pun langsung menyelimuti guru pemandu rohnya tersebut. Setelah itu pun Yuho keluar dari tempat itu dan sadar jika hari ini adalah hari yang disepakati Guru Zhou untuk mengadakan festival takdir Dewa Laut. Dan Yuho bertanya-tanya apakah Dong-er masih akan menunggu Yuho di Danau Dewa Laut. Namun Suinu pun meminta Yuho untuk segera datang ke domain demi-plane kematian milik Yuho karena ada sesuatu yang gawat. Dan saat Yuho datang pun, dia melihat jika ternyata Xiaobei sedang melewati petaka petir. Di sini pun terlihat jika Xiaobei sedang sekuat tenaga untuk menahan serangan dari petaka petir tersebut. Akan tetapi terlihat jika Xiaobei berkali-kali harus terjatuh karena besarnya kekuatan petaka petir itu. Dan di sini pun Suinu memberitahu jika petaka langit milik Xiaobei sudah tiba. Terlihat semua bentuk roh Yuho pun cemas melihat keadaan Xiaobei ini. Bahkan Yuho baru tahu jika ternyata domain demi-plane kematian Yuho ini tidak bisa mengisolasi petaka langit. Suinu pun memberitahu jika Xiaobei pernah menghadapi petaka petir saat menerobos batas 100.000 tahun dan 200.000 tahun. Akan tetapi bencana petir kali ini jauh lebih dahsyat dibanding 2 kali sebelumnya, yang mana Xiaobei hampir tidak sanggup menahannya. Terlihat Yuho juga sangat panik melihat keadaan Xiaobei ini. Dengan cepat Yuho bergerak setelah Yuho tahu jika Xiaobei tidak akan tahan dengan serangan selanjutnya. Suinu pun memberitahu jika Yuho hanya makhluk dari darah dan daging, yang mana jika Yuho menahan petaka langit, maka Yuho akan mati. Namun Yuho pun tetap bertekad tidak akan meninggalkan Xiaobei. Terlihat tubuh Yuho pun seperti disayat saat mendekati petaka petir tersebut. Namun di sini semua bentuk roh Yuho dikejutkan karena muncul cakar Raja Naga yang menahan petir tersebut. Dan ternyata Ditian pun muncul dari sisik terbaliknya untuk menyelamatkan Yuho. Yuho pun tahu jika Ditian tidak akan membiarkan Yuho mati. Terlihat Ditian ini sangat kesal dengan apa yang dilakukan Yuho. Dan Ditian merasa Yuho mencari mati karena berniat menahan bencana petir menggunakan tubuh. Namun Ditian sadar jika dirinya tidak sedang berada di benua Douluo, melainkan berada di demi-plane dari suatu ruang paralel. Dan Ditian bertanya berapa banyak rahasia yang Yuho sembunyikan. Di sini Yuho pun meminta untuk membahas itu nanti. Dan Yuho memberitahu jika teman Yuho sedang menghadapi petaka langit. Dan apakah Ditian ini punya cara untuk mengatasinya. Di sini Ditian pun tahu jika teman yang Yuho maksud adalah Raja Beruang Es dengan kultivasi 300.000 tahun. Namun Ditian menyayangkan karena esensi kekuatan Xiaobei sudah terluka parah dan tidak akan tahan petir langit berikutnya. Lagi pula petaka langit adalah kondensasi hukum langit dan bumi yang tidak bisa diatasi.
Namun Yu Hao pun tetap bertekad untuk menyelamatkan Xiao Bei ini. Di Tian pun mengatakan jika inti jiwa dari Xiao Bei sudah retak dan tidak ada yang bisa dilakukan. Dan jika Yu Hao ingin menyelamatkannya, maka satu-satunya cara adalah menjadikan Xiao Bei menjadi bentuk roh Yu Hao. Yu Hao pun mengatakan meski dirinya memang kekurangan satu cincin roh, namun Yu Hao tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. Dan Yu Hao akan menyelamatkan Xiao Bei, yang mana setelah Xiao Bei sembuh, maka Yu Hao akan mempersilahkan Xiao Bei untuk memutuskan sendiri. Namun di sini pun Xiao Bei mengatakan jika dia bersedia menjadi bentuk roh Yu Hao. Karena dengan kultivasinya, Xiao Bei tidak akan bisa menahan petaka langit ini. Maka dari itu, lebih baik Xiao Bei berubah menjadi bentuk roh dan terus menemani Yu Hao serta Suinu. Di sini pun Suinu juga meminta Yu Hao segera melakukannya karena Xiao Bei juga sudah setuju. Terlihat di Tian pun langsung melindungi Yu Hao dan Xiao Bei dari petaka langit tersebut. Di sini pun Yu Hao langsung mengeluarkan tongkat dan pedang nekromensinya, kemudian mulai melakukan ritual bentuk roh. Dengan cepat Yu Hao membacakan mantra nekromensinya dan mulai menjadikan Xiao Bei menjadi bentuk rohnya. Di sini terlihat jika tak butuh waktu lama untuk Yu Hao menjadikan Xiao Bei sebagai bentuk rohnya. Dan terlihat pula jika tubuh fisik Xiao Bei kini sudah kehilangan jiwanya. Di Tian pun mengakui jika Yu Hao benar-benar luar biasa karena begitu banyak binatang buas rela menjadi bentuk rohnya. Terlihat semua bentuk roh Yu Hao sangat senang karena sekarang Yu Hao sudah berhasil menjadi Doulo roh 8 cincin. Bahkan terlihat jika petaka langit itu sekarang juga menghilang. Di sini Yu Hao sadar jika Xiao Bei juga monster roh dengan atribut es. Yang mana hal itu membuat roh pelindung kedua Yu Hao sudah mencapai kekuatan yang sulit dicapai orang biasa. Di sini pun Ditian berniat menahan Yu Hao di benua Doulo karena Ditian yakin jika kelak Yu Hao pasti menjadi dewa. Sementara Xiao Bei tampak bahagia karena akhirnya dirinya menjadi bentuk roh. Akan tetapi mereka dikejutkan karena tubuh fisik Xiao Bei tiba-tiba bangkit kembali. Dengan cepat pun Xiao Bei menghentikan tubuh fisiknya itu yang berusaha menyerang Yu Hao. Dan kemudian menggunakan pikirannya, Xiao Bei pun berusaha mengendalikan tubuh fisiknya yang sudah terpisah dengan jiwanya tersebut. Di sini Xiao Bei tidak menyangka jika dirinya bisa mengendalikan dua tubuhnya secara bersamaan. Namun Yu Hao menyadari jika ada energi aneh sedang berkumpul di tubuh fisik Xiao Bei. Bahkan auranya meningkat dengan kecepatan menakjubkan. Dan Yu Hao merasakan jika setelah Xiao Bei menjadi bentuk roh Yu Hao, sepertinya ada sedikit jiwa yang tersisa di tubuh asli Xiao Bei ini. Yang mana sepertinya tubuh fisik Xiao Bei mulai berubah menjadi makhluk kematian. Dan Yu Hao merasa jika sepertinya tubuh fisik itu terpengaruh oleh aturan dunia demi-plane ini. Maka dari itu membuat mayat Xiao Bei ini berubah menjadi makhluk kematian. Yang mana setelah melewati bencana, tubuh fisik itu menjadi lebih kuat lagi. Ditian yang semakin tidak memahami Yu Hao pun meminta agar Yu Hao menceritakan dari mana domain demi-plane kematian yang aneh ini berasal. Di sini Yu Hao pun memberitahu jika semua ini dimulai dari gurunya, yaitu Yilegase. Yang mana dia disebut sebagai dewa suci sihir kematian dan berasal dari dunia lain. Mendengar nama Yilegase pun, Ditian mengerti jika tempat ini berasal dari kehidupan legendaris dan penuh gejolak dari seorang yang kuat. Dan Ditian meminta Yu Hao lebih hati-hati ke depannya demi bisa meneruskan warisan gurunya ini. Karena Ditian tidak selalu bisa menyelamatkan nyawa Yu Hao dalam semua situasi. Setelah itu terlihat jika Ditian pergi dari tempat ini. Kemudian Tian Meng pun meminta Yu Hao keluar dulu dan Xiao Bei akan mereka jaga. Karena di luar, festival takdir Dewa Laut akan segera dimulai. Kemudian di pinggir danau Dewa Laut pun, Yu Hao diberi selebaran oleh seorang murid agar Yu Hao menonton festival takdir Dewa Laut itu. Melihat selebaran itu pun, Yu Hao teringat saat dirinya bertemu dengan Dong Er versi cewek. Dan hal itu membuat Yu Hao bertanya-tanya di mana Dong Er sekarang. Di sini Yu Hao pun merasakan perutnya lapar karena beberapa hari ini dia hampir tidak makan. Maka dari itu pun Yu Hao pergi untuk mencari makan. Kemudian di kantin pun terlihat seorang murid yang sedang dimarahi karena dia berteriak-teriak di kantin ini yang bisa mengganggu orang lain. Dan saat Yu Hao masuk pun, di sini terlihat jika Dai Hua Bin dan timnya pun juga berada di kantin ini. Dan pada Solen 2 episode 142, terlihat jika di festival takdir Dewa Laut, para gadis meminta orang yang ingin mendekatinya harus bertarung dulu dengan mereka. Sementara Yu Hao merasa jika pemandangan ini sama seperti saat dirinya jatuh cinta kepada Dong Er.
Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 141 ini. Ternyata Yuho ini malah nggak sengaja ya mendapatkan cincin roh ke-8 roh pelindung keduanya dari Xiaobei. Dan apakah Yuho akan menemukan Dong-er di dalam festival takdir Dewa Laut tersebut? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 142. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.